Halo teman-teman, jadi gue mau share sedikit soal tim e-sport gue. Yang kata orang, ngapain sih lu bikin tim e-sport, lu memperbodoh bangsa ini. Tapi orang-orang yang ngomong kayak gitu nggak tahu bahwa industri e-sport juga diakui oleh pemerintah. Dan juga ada ada landasan payung hukumnya. Dan Kementerian Pemuda Olahraga juga mengakui bahwa e-sport adalah bagian dari olahraga. Jadi menurut gua, orang yang ngomong kayak gitu adalah orang yang nggak ngerti perkembangan zaman seperti itu. Dan akhirnya gua berusaha untuk pengen pengen ngebeli omongan-omongan kayak gitu. Lu ngapain sih bentuk tim e-sport, lu memperbodoh generasi bangsa dan yang lain sebagainya. Dan itu yang pengen gue coba jawab dalam sebuah bentukan tim. Dan step by step sudah ada perkembangan. Minggu ini dapat juara 1 dan juara 3 seperti itu. Dan tentunya masa-masa yang sangat fluktuatif lah kalau gue bilang. Membentuk sebuah tim, at least you have to like combine your character, you have to know and you should know, you must know each other in your member team. And then juga kita we have to like control our emotion, and banyak banget yang harus kita benahi sebetulnya dalam sebuah tim. Dan ini sudah berjalan 2 bulan. Dan gua seneng karena yang juara ini adalah tim B. Gue bikin namanya CGT Arche, Chogan Stock Arche, kayak gitu. Arche artinya permulaan dari bahasa Yunani. Dan harapan gua ketika mereka besar nanti, tim ini besar nanti, mereka ingat permulaan tim ini dibentuk seperti itu. Dan untuk menuju proses ke 2 bulan, proses 2 bulan yang buat gue cukup makan effort lebih, karena ada banyak hal yang dibenahi. Pertama soal kedisiplinan. Gue ketemu tim ini awalnya itu kalau nggak salah Jeremy, Kira, Akmal, Hao, dan Valdi, 5. Dan I think I should like open untuk cadangan kayak gitu. Jadi gue buka lagi, gue cari lagi orang untuk cadangan. Dan ketemu Yui rekomendasi dari Rivaldi, dia bagus support. Gue ngeliat dia ketika itu main Kagura kayak gitu. Lalu kemudian ada akhirnya teman gue juga ikut bantu, Rian. Dia bantu banyak di tim ini. Dan dia juga punya kontribusi untuk tim ini. Tapi sayang, satu dengan yang lain hal, dia harus berpisah dengan tim ini. Dan gue sangat bersyukur bisa kenal sama Rian yang punya pengalaman di bidang e-sport. Gue respect dengan segala kedisiplinan yang dia punya seperti itu. Dan membentuk tim dari awal, memang nampaknya kedisiplinan adalah hal yang paling berat seperti itu. Gue pernah inget kalau nggak salah, itu Rian masuk terus kemudian kayaknya gue pengen satu lagi deh, 3. Ada tuh 3, enggak, Jeremy gue kick dulu. Jeremy gue kick karena jarang latihan. Itu dilema yang berat sebenarnya, karena antara jago dan jarang latihan. Gue jadi bingung memutuskan, tapi I should like make a decision. Dan akhirnya gue pilih untuk nge-kick Jeremy. Lalu kemudian gue ketemu lagi member ada namanya Raples lah seperti itu. Dan tidak bertahan lama, paling cuma seminggu.
nggak ada seminggu, paling 4 hari 5 hari seperti itu. Dan lalu gue open lagi untuk menggantikan si Raples dan gue ketemu Rando kayak gitu. Itu proses rekrutmen yang wah, gue pusing banget, gue nggak ngerti soal e-sport kayak gitu. Dan soal kedisiplinan, wah gila. Kalau dari awal banget gue inget soal kedisiplinan tuh, wah gila dah, bisa ngaret hampir 1 jam 45 menit. Bete, ya gue bete lah. Gue udah nungguin, gue bilang ayo dong kita on time, kita coba untuk tepat waktu dalam hal apapun kayak gitu. Akhirnya gue ngadain tuh Zoom meeting pertama. Gue pengen lihat orang-orangnya gimana sih, serius nggak sih gitu. Akhirnya gue buka Zoom meeting, gue ngobrol dan anak-anak pada ngobrol. Dari situ mereka menceritakan kenapa mereka kurang disiplin dan yang lain sebagainya. Salah satunya juga bukan nggak disiplin atau kurang disiplin, mereka belum kenal satu dengan yang lain. Jadi bangun rasa trust dulu kayak gitu. Dan akhirnya itu yang menjadi poin kedua, rasa trust ataupun rasa percaya sama tim seperti itu. Gue selalu bilang sama tim ini, gue selalu bilang sama teman-teman gue yang ada di CGT tim B, kalau gue ada salah silahkan dikritik. Kalau gue ada kesalahan, tolong kasih tahu gue, karena gue juga pengen belajar soal dunia e-sport. Gue tidak menempatkan diri gue sebagai manajer ataupun sebagai founder yang punya jarak sama mereka, tapi justru gue juga pengen belajar dari mereka, dari pengalaman mereka pastinya. Sehingga gue selalu bilang gitu sama teman-teman gue di CGT tim B kayak gitu. Dan gue juga bilang kalau kalian gak ada yang seneng dalam arti di in game ada yang baper, langsung ngomong sama orangnya ataupun lu ngomong sama gue biar gue sampein ke orangnya kayak gitu. Karena kalau ada masalah ataupun ketidaksukaan terhadap satu dengan yang lain dan tidak diurus dengan baik, itu akibatnya akan fatal dan akan jadi ngomongin di belakang gitu loh. Gue nggak mau kayak gitu. Gue pengen kita terbuka belak-belakan. Kalau lu suka ya suka, kalau lu nggak suka, sama kayak ada salah satu member bilang, Om, gue dipanggil Om, nggak tahu gue dipanggil Om, bangsat emang semuanya. Ada yang bilang, Om, ini gue udah beberapa hari, 10 hari, bahkan udah hampir 2 minggu gue nggak pernah ikut latihan, apa gue nggak dianggap di tim? Ada salah satu member yang ngomong gitu. Terus gue bilang, enggak, gue nggak menempatkan lu sebagai orang yang pure cadangan, enggak. Lu tetap main, tapi gue pengen lihat komposisi yang lain. Ketika itu ada Rian juga yang ngebantu gue pengen lihat komposisi yang lain seperti itu. Tetap porsi latihan lu ada, tetap lu gua ajak turnamen juga kan. Memang saat ini ya gue pengen coba beberapa roster, gue bilang. Dan akhirnya dia bilang, oke Om, akhirnya gue lega ngomong gini. Terus gue bilang sama dia, ya udah lu ngomong aja, kalau memang lu nggak ada yang suka dari gue ngomong aja, tapi jangan berarti lu harus keluar jalan keluarnya gitu loh. Lu nggak mesti out jalan keluarnya, kan kita bisa omongin baik-baik kayak gitu. Gue udah ngomong kayak gitu dan akhirnya selesai masalah. Itu yang gue maksud. Sometimes kita pendem apa yang menjadi ketidaksukaan kita dalam sebuah tim, dan itu nggak bagus buat gue. Makanya dari awal tuh, bahkan kapten tim si Kira tuh ngekritik gue, bilang gue nggak tegas, gue nggak tegas, nggak punya wibawa, kalau nggak salah dia ngomong gitu. Terus gue bilang, gue mau tegas kayak gimana kalau gue harus ngatur-ngatur kalian, marah-marahin kalian? Ya buat gue itu nggak worth it lah, karena kalian kan punya
sense of crisis, sense of belonging kayak gitu. Kalian bisa berpikir, kalian bisa merasa, kalian punya hati, sehingga nggak perlu gua marah-marahin, nggak perlu gua pecut seperti kerbau kayak gitu. Gua gua suapin gitu, nggak perlu, kalian kan sudah besar seperti itu. Gue bilang gitu. Iya tapi harus gini. Ya udah, kasih tahu caranya gue biar tegas, gue bilang kan. Akhirnya diskusi lah, dia usul buat Zoom aja bang, gini. Ya udah kayak gitu, gue ikutin aja apa yang jadi usul dia. Gue menerima masukan dari kapten tim kayak gitu. Dan gue bersyukur juga. Yang ketiga soal komunikasi. Di in-game kadang suka misunderstanding ya, antara mau maju atau defend dulu atau segala macam kayak gitu. Dan akhirnya ada salah satu member bilang, si Johzun dia bilang, si Hao dia bilang, kita bikin Discord yuk, kayaknya seru bikin Discord biar komunikasi kita lebih lancar. Akhirnya kan setelah proses yang terbentuk saling percaya itu, akhirnya ada usul dari member. Bukan usul dari gua, tapi usul dari membernya sendiri. Artinya apa? Member ini sudah mulai punya chemistry, rasa saling percaya terhadap teman. Makanya untuk meningkatkan itu, kita harus buat DC, Discord kayak gitu. Dan akhirnya terbentuklah Discord seperti itu. Dan buat gua, walaupun tim ini masih ada kekurangan dari segi kedisiplinan, of course, karena mereka bukan e-sport. Mereka bukan pro player maksud gua, yang cari makannya di situ. Gue yakin kalau memang pekerjaan mereka nantinya jadi pro player, mereka pasti disiplin kok. Tapi kan ini mereka sedang menjajaki dunia e-sport, walaupun gue tahu mereka pasti punya pengalaman yang banyak. Tapi kan untuk menjadi pro player, mereka harus meyakinkan orang tua mereka, men. Mereka punya orang tua yang masih berpikir ngapain main game dan segala macam. Dan itu nggak gampang meyakinkan orang tua, apalagi kalau misalnya lu disuruh belajar dan jadwal latihan lu bentrokan sama ujian besok misalnya, dan lu harus belajar, orang tua lu nggak ngizinin lu main game. Apa gua ngerasa kayak on time, disiplin, ya kita harus ngelihat konteksnya seperti itu. Siapa member kita ini bagaimana kayak gitu. Dan itu yang selalu gue tekankan, yang penting tim ini ada progres gitu. Lu bayangin waktu pertama kali, kalau nggak salah pertama kali buat tim tuh ngaretnya gila, hampir 45 menit, 50 menit, bahkan pernah sejam. Dan ini berkurang ngaret, ya tetap ngaret, gue akui, tapi ngaretnya 10-20 menit lah. Dan itu pun ngaretnya karena memang ngaret cuma nyalain laptop ataupun wifi mati kayak gitu, ataupun makan dulu om bentar, gitu. Step by step itu yang kemudian gue ngerasa yang penting ada progres dulu. Untuk ke depan nantinya akan semakin dekat, akan semakin erat, dan akan semakin memiliki satu dengan yang lain dalam sebuah tim. Jadi gue pengen mereka ikut memiliki, ini tim gue, CGT ini bagian dari gue gitu. Jadi gue nggak mau hanya berdiri, ini tim Rapco, enggak. Gue pengen mereka juga ikut memiliki seperti itu. Dan yang terakhir ini, tadi kejadian yang unik sebenarnya, gara-gara ini nih, bangsat nih, diskusi logo nih. Gue ngelempar logo. Sebenarnya gue tuh nggak perlu voting karena keputusan tertinggi ada di gue gitu. Tapi gue berusaha untuk membuat tim gue punya hak dan pendapat di
CGT seperti itu. Gua mulai membiasakan bahwa anak-anak member juga punya hak pilih atau hak suara mereka dalam menentukan tim ini mau jadi apa. Karena kelak mereka juga yang akan bermain di tim ini nyaman gak ya dengan logonya, suka gak ya dengan logonya, gengsi gak ya sama logonya. Walaupun sebenarnya mungkin rasa gengsi itu nggak perlu, tapi ya namanya manusia pasti ada hasrat gengsi itu kan. Jadi gue pikir ya udah, ini logo dari gue nih. Oke, kita voting, setuju berapa, nggak setuju berapa. Akhirnya tadi yang nggak setuju 6, yang setuju 3, kayak gitu kan. Gue bilang sama yang nggak setuju, oke, kalau nggak setuju tolong bikin atau tolong buat logo yang lain, baru kemudian kita vote lagi seperti apa, setuju atau enggak, kayak gitu. Dan itu adalah sebuah proses tukar pendapat, proses silang pendapat, berbagi pendapat, dan gue sangat menghargai kebebasan berpendapat dalam sebuah tim. Dalam apapun itu, gue pasti menghargai sebuah kebebasan berpendapat, karena itu freedom of speech, bagian dari hak asasi manusia seperti itu. Dan gue berusaha untuk menanamkan itu. Ya, gue bersyukur, dan gue terakhir mau bilang teman-teman CGT tetap semangat. Ini vlog mungkin agak lebay, tapi nggak apa-apa lah. Ini bagian dari 2 bulan asik. Biasa kalau anak-anak bocil tuh pacaran bucin 2 bulan harus ada anniversary. Nah, ini bagian dari anniversary seperti itu. Dan gue berharap kayak ke depan makin rajin latihan, makin on time, dan kemudian makin punya rasa memiliki terhadap tim ini. Dan gue berharap juga ke depan tim ini bisa maju seperti itu. Kelak kalau tim ini maju juga orang tua kalian yang bangga, kalian sendiri yang bangga, dan ya perjuangan kalian tidak sia-sia seperti itu. Dan yang terpenting adalah kita buktikan kepada guru-guru yang menilai bahwa bermain game tidak ada masa depan. Oke, di terakhir gue juga mengucapkan thanks banget buat Rian yang sudah ikut membentuk karakter anak-anak member CGT. Gue tahu masih banyak hal yang perlu dibenahi. Gue tahu butuh proses, dan gue tahu membentuk karakter itu nggak seperti masak Indomie yang hanya 15 menit, 20 menit seperti itu. Jadi gue bersyukur bisa kenal Rian sebagai orang yang punya wibawa, sebagai orang yang punya dedikasi yang tinggi untuk membantu gue, walaupun gue nggak bisa ngebayar sepeser pun buat dia, tapi Rian dengan rela dan tulus membantu gue. Thanks banget Rian udah ikut sedikit memajukan CGT, karena memajukan itu berarti udah bener-bener maju, tapi menurut gue CGT masih banyak perlu yang dibenahi seperti itu. Itu saja, sekian dan selamat malam.